Ada satu dialog yang sangat cerdas di Quran surat Al-Baqarah antara Nabi Musa dengan pengikutnya. Jadi saat itu Nabi Musa menginstruksikan supaya para pengikutnya itu iman kepada Allah, Tuhannya Musa. Dengan daya kritisnya, pengikutnya Musa tidak langsung mengatakan yes, kami mengimani Allah Tuhanmu Musa. Tidak. Di ayat itu ada dialog yang mengatakan kepada Musa, bagaimana aku bisa beriman pada Allah Tuhanmu Musa, kalau aku belum bisa melihat Allah Tuhanmu itu dengan jelas. Itu diabadikan di Quran surat Al-Baqarah. Ini daya kritis yang sangat luar biasa yang sudah dilupakan oleh kebanyakan umat. Jadi ketika dia disuruh mengimani Allah Tuhannya Musa, umatnya Musa mengatakan, bagaimana aku bisa iman sama Allah Tuhanmu Musa kalau aku belum melihatnya dengan jelas. Itu sebuah keinginan yang luar biasa dari pengikutnya Musa. Dan keinginan itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Dan di ayat itu dikatakan, "Tsumma ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dan kemudian aku bangkitkan kesadaran kalian. Dan kalian menjadi hidup setelah kalian mati. Dan semoga kalian menjadi orang-orang yang tashkurun, orang-orang yang terbuka. Jadi syukur itu arti yang sebenarnya adalah terbuka. Syukur itu kebalikan dari kata kufur. Kufur itu artinya adalah tertutup. Jadi kufur itu bukan ingkar. Mencari orang yang mengingkari Allah sulit. Tetapi mencari orang yang tertutup penglihatannya kepada Allah banyak. Jadi jangan heran kalau di Quran dikatakan orang yang bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit. Qalilam ma tashkurun. Qalil dalam bahasa Arab itu artinya 1%. Sedangkan kasir dalam bahasa Arab artinya 99%. Jadi qalil itu cuma 1%. Sedangkan kasir 99%. Jadi kalau Quran mengatakan qalilam ma tashkurun, yang bersyukur itu cuma 1%, berarti yang terbuka. Yang terbuka. Yang sudah terbelah langit rohaninya sehingga dia bisa menyaksikan sejati dirinya. Itu sebetulnya cuman 1%. Jadi orang yang beriman sungguhan itu bisa jadi cuman 1%. Yang ngaku beriman tentu saja banyak. Saya tidak cerita orang yang mengaku beriman, tapi saya cerita orang yang beriman. Ada ayat yang lebih mengerikan lagi. Di surat Al-Waqiah dikatakan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Jadi yang 1% ini awalnya banyak. Dan yang 1% ini akan disaring lagi. Akhirnya menjadi qalil dari qalil. Paham ya? Supaya gampang pakai matematik deh. Kalau orang beriman ini 1000, 1% dari 1000 berapa? 10. Jadi kalau 1.000.000 itu ya, manusia yang beriman itu qalil. Yang sungguhan loh, bukan yang ngaku.
Yang ngaku mah banyak. Yang sungguhan. Iman yang ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, bahkan isbat al yakin. Iman yang sungguhan. Nah dari 1 juta deh. Atau dari semua penduduk bumi kalau begitu. Jadi kalau penduduk bumi sekarang 7 miliar. Coba hitung. 1% dari 7 miliar. Berapa? 7 juta. Oh jangan salah nih matematik. Nah sekarang 1% lagi dari 7 juta. Berapa? 7.000. Sullatu minal awalin, awalnya banyak, wa qalilu minal akhirin. Jadi sesungguhnya nanti sisanya itu cuman 1% dari 1%. Ngerti ya? Matematika biasa, nggak usah pusing kayak gini. Nah, oleh karena itu para utusan Allah itu diutus ke semesta ini hanya untuk menyampaikan peringatan yang nyata. Contoh sederhana. Ciri orang yang beriman tentu saja orang yang sudah merasakan kehadiran Allah setiap saat. Bahkan tidak merasa terpisah walaupun 1 detik karena kesadarannya sudah mencapai kesadaran murni. Hati-hati nih. Ada orang yang bilang sama saya, "Ayah guru, saya kadang sadar, kadang nggak sadar." Sebetulnya kamu tuh belum sadar. Jadi kalau kita kadang sadar, kadang tidak sadar, itu pengakuan kita saja. Aslinya itu sebetulnya belum sadar. Karena orang yang sudah sadar, murni kesadarannya tidak mungkin terjebak oleh sadar dan tidak sadar. Karena di Quran itu tidak ada kata-kata iman itu bertambah dan berkurang, gak ada ayatnya. Yang ada itu walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Jadi saya tidak menemukan ayat di Quran yang mengatakan iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Nah, yang kadang bertambah, kadang berkurang itu karena kitanya ngaku iman aja, belum iman beneran. Yang iman beneran terus bertambah. Perhatikan kata-kata saya. Yang sadar beneran tidak mungkin kadang sadar, kadang tidak sadar. Yang kadang sadar, kadang tidak sadar itu rarasaan. Rarasaan teh sadar, nanti rarasaan teh sadar, padahal aslinya sebetulnya belum sadar. Maka mereka yang sudah mencapai kesadaran murni tidak mungkin terjebak oleh kadang sadar, kadang tidak sadar, kadang nambah, kadang kurang, gak ada. Yang imannya suka kadang nambah, kadang kurang, itu karena rarasaan teh geus iman. Paham ya? Awas, ini jangan sampai kecele ya. Ngaku-ngaku gitu. Nah, orang yang sadar nih, ngerti sadar. Makanya sering disebut hidupnya itu sudah meditatif, itu bahasa kerennya. Hidupnya itu sudah meditatif. Meditatif berasal dari kata meditasi. Pernah lihat orang meditasi? Duduk bersila, punggungnya tegak, pinggangnya tegak, lehernya tegak, pandangan lurus ke depan, ditutup mulutnya, ditutup matanya. Itu meditasi? Yes. Tetapi orang yang sedang meditasi semacam itu belum tentu hidupnya meditatif.
Itu meditasi formalnya ya seperti itu, latihannya seperti itu. Kalau ada latihan pasti ada praktek dong. Kalau ada latihan ada pertandingan dong. Nah, pertandingannya itu tidak terjadi di situ. Makanya orang yang meditatif itu adalah orang yang ketika dia melakukan aktivitas apapun itu dalam keadaan sadar. Itulah yang disebut dengan ulul albab. Makanya prosesnya itu adalah untuk dapat ulul albab, kata Quran itu harus mendengar. Alladzina yastami'unal qaul, dan orang-orang yang mau mendengar. Jadi beruntung nih para sahabat yang masih mau memasangkan telinga untuk mendengar. Karena itu kunci awalnya hidayah. Fayattabi'una ahsanahu. Tapi tugas berikutnya setelah mendengar apa? Mengikuti yang terbaik. Ulaika hadahumullah. Kalau setelah mendengar itu mengikuti, maka dia akan mendapatkan akan mendapatkan hidayah. Ulaika hum ulul albab, maka puncaknya hidayah dia menjadi ulul albab. Nah, siapa ulul albab itu? Adalah orang yang berdiri, duduk dan berbaring selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah berarti selalu merasakan kehadirannya. Tidak ada rasa keterpisahan dengan dia. Itu yang disebut dengan hidupnya sudah meditatif. Paham? Oke, sekarang saya mau nanya nih. Nih kalian duduknya meditatif enggak? Ya disebut meditatif kalau sadar sedang duduk. Sadar nggak sekarang sedang duduk? Nah, itu meditatif. Makanya ketika sedang duduk nikmati. Ketika sing siremen nikmati aja. Jadi pengamat bagi diri sendiri. Nanti juga hilang, nikmati aja. Jangan cengeng, baru duduk sebentar, cara rangke. Sadari aja, ketika cangkel jadi pengamat saja. Itu namanya duduknya meditatif. Sekali lagi, sadar nggak sekarang sedang duduk? Ah, itu namanya meditatif. Pertanyaan berikutnya, sadar nggak kenapa bisa duduk? Kehadiran Allah. Terlalu jauh jawabannya. Sadar bahwa sekarang saya sedang duduk. Mengapa saya bisa duduk? Karena saya tinggal di bumi. Karena di bumi ada gaya gravitasi bumi. Dapat dati leleti kurang cicing di dia. Coba kita pernah tinggal di tempat lain, di angkasa luar, hese diuk teh. Kita sekarang masukkan kopi, nyeduh kopi, ngambil air panas, kocek-kocek, geluk. Seorang astronot di luar angkasa, hayang kopi, harus menciptakan dulu namanya gelas anti gravitasi. Kopi nanti lelempangan. Bayangkan oleh Bapak Ibu betapa repotnya kalau kita masak di ruang angkasa. Katelna hiber, minyaknya di mana? Ayo. Karena kita tuh nggak pernah sampai situ kesadarannya. Makanya kesadaran setiap orang berbeda-beda. Saya tanya tadi, sadar nggak sedang duduk? Sadar. Sadar nggak kenapa bisa duduk? Kalau tahu kita bisa duduk karena kita ditarik oleh bumi, oleh gaya gravitasi. Sebetulnya kita pun menarik bumi. Kita dan bumi itu tarik menarik. Itu yang disebut dengan gaya gravitasi Newton. Besarnya gaya
kita pada bumi sama dengan besarnya gaya bumi pada kita. Disebutnya gaya aksi reaksi, disebutnya hukum ketiga Newton. Pernah belajar? Kakarang ngadenge. Dulu pernah belajar di SMA tapi ngemerhatikan. Padahal ini kan hukum alam. Sebetulnya tidak ada hukum Newton, yang ada tuh hukum alam, hukum Allah. Cuma karena Newton pernah menemukan kesadaran ini untuk menghormatinya, sebutnya itu hukum Newton. Newton udah mati, hukum itu tetap aja sekarang berlaku. Kan kalian bisa duduk. Tadi jawabannya sudah langsung karena kehadiran Allah. Belum sadar itu. Terus bertahap sampai suatu saat bisa sampai pada kesimpulan bahwa kehadiran gaya gravitasi itu kehadirannya. Itu nanti berikutnya. Nah, kalau kesadaran sudah sampai situ, duduk saja menjadi meditatif. Nah, orang yang meditatif setiap langkahnya itu disadari. Bersyukur bisa melangkah, bersyukur punya kaki, bersyukur kakinya bisa dilangkahkan. Bersyukur masih ada daya dalam diri yang membuat kaki melangkah, disadari. Saya yakin kalau orang yang jalannya meditatif, mual titajong. Titajong itu karena terburu-buru. Titajong itu karena apa? Pikirannya sudah kemana padahal dia masih jalan. Jalannya tidak ternikmati, gak meditatif. Robil alaminnya Allah tuh terasa kalau meditatif. Makanya kenapa Nabi Muhammad bilang kalau lagi makan jangan sambil ngobrol. Sebetulnya kan supaya meditatif, supaya dirasakan, ya. Berbagai macam bumbu diaduk-aduk di sini, di mulut kita, dikunyah sampai lembut, ya, berpadu dengan nasi dan sebagainya, timbul rasa sudah enak, udah lembut, ditelan, ditelannya pun penuh dengan kesadaran, itu meditatif. Oke, apa pesan saya? Pesan saya satu, cobalah sekarang belajar hidup yang meditatif, bukan sekedar meditasi. Udah jauh-jauh pergi ke gunung meditasi, tetapi hasilnya tidak membuat hidup kita meditatif, hilang semua kesadaran. Nah, kalau ini dijalani, percaya deh sama saya, sangat mudah kita terhubung dengan guru sejati kita yang di dalam.